Saat ini, Indonesia sedang dalam transisi menuju negara berstruktur tua atau aging population. Pada tahun 2019, terdapat 5 provinsi yang memiliki jumlah lansia lebih dari 10%. Namun, diperkirakan pada tahun 2024, hampir semua provinsi di Indonesia populasi lansianya lebih dari 10%. Indonesia, dengan segala keindahannya, memiliki ancaman bencana alam karena posisinya pada cincin api Pasifik. Ini adalah Bu Siti dan Pak Didi. Bu Siti dan Pak Didi adalah salah satu dari banyak lansia di Indonesia. Secara umum, lansia mengalami penurunan fungsi tubuh, namun masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Pak Didi, suami Bu Siti, sejak 5 tahun lalu mengalami gangguan berjalan setelah menderita stroke. Sehingga untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan perawatan diri, Pak Didi membutuhkan bantuan Bu Siti. Karena keterbatasannya, pada situasi bencana, lansia merupakan salah satu kelompok yang paling rentan. Di sisi lain, tak sedikit lansia yang memiliki penyakit kronis, sehingga semangat dan kemampuan dalam menyelamatkan dirinya rendah. Kondisi tersebut membuat lansia semakin sulit untuk terhindar dari dampak buruk bencana alam, sehingga beresiko tinggi untuk mengalami situasi krisis dan pengabaian. Pengabaian ini terjadi karena kurangnya informasi tentang kondisi lansia. Atas dasar itulah, dirancang Pedoman Pelayanan Minimum Kesehatan Lanjut Usia pada Krisis Kesehatan atau PMKL. PMKL bertujuan sebagai bahan rujukan bagi petugas kesehatan, relawan, dan stakeholder yang relevan pada penyediaan PMKL pada krisis kesehatan. Dalam pelaksanaannya, PMKL dilakukan dalam 3 fase: pra-krisis, tanggap darurat, dan pasca krisis. Masing-masing fase memiliki tujuan memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan umum dan reproduksi lansia, meningkatkan aspek perlindungan kesehatan lansia, memenuhi kebutuhan esensial lansia lainnya melalui kemitraan multisektor. Pada fase prakrisis, kegiatan PMKL yang dilakukan antara lain pembentukan dan penguatan kapasitas penanggung jawab komponen kesehatan lansia, membuat perencanaan, penyediaan logistik kit lansia dan mampu mengisi instrumen PMKL, mendeteksi wilayah kerentanan lansia, menyediakan layanan perlindungan dan dukungan psikososial, serta identifikasi sumber daya kesehatan sebagai bahan untuk melakukan koordinasi dan integrasi layanan perlindungan lansia antara klaster kesehatan dengan klaster perlindungan dan pengungsian. Pada fase tanggap darurat, dilakukan kegiatan seperti aktivasi penanggung jawab PMKL dan koordinasi dengan subklaster kesehatan reproduksi, mencegah terjadinya peningkatan kesakitan, kecacatan, dan kematian pada lansia, memberikan bantuan layanan kesehatan jiwa, dan dukungan psikososial serta rujukan lainnya bagi lansia, mencegah dan menangani risiko kekerasan seperti reunifikasi lansia, serta menjamin keamanannya dan memastikan tersedianya petugas yang kompeten dalam menangani kasus kekerasan, menyediakan toilet yang aman dan ramah bagi lansia, penanganan gizi lansia dengan memastikan lansia mendapatkan bantuan makanan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Melakukan penanganan kesehatan lingkungan dengan memastikan lingkungan yang bersih dan bebas dari sumber penyakit. Melakukan koordinasi dengan subklaster lain, antara lain dalam penyediaan tenda, makanan, dan air bersih. Memantau perkembangan dan melibatkan generasi muda dalam evaluasi kegiatan dan perencanaan selanjutnya. Lansia dapat diberdayakan sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya, misalnya sebagai pengambil keputusan dan menjadi penengah konflik karena dianggap sosok yang bijaksana. Lansia perempuan dapat membantu mendampingi balita atau orang sakit selama di pengungsian, dan juga menjadi teladan pelestarian budaya selama di tempat penampungan. Pelayanan lansia setelah masa bencana harus tetap dilanjutkan pada fase pasca krisis, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
serta memastikan lansia mendapatkan layanan kesehatan jiwa dan mekanisme rujukan, dan melakukan koordinasi dengan subklaster lainnya. Pedoman PMKL juga disusun untuk mengelola masalah lansia dalam situasi wabah ataupun pandemik. Salah satu pandemi yang saat ini sedang melanda adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan kematian lebih tinggi pada orang berusia di atas 60 tahun. Beberapa kegiatan PMKL yang dapat dilakukan antara lain sosialisasi pencegahan penularan COVID-19 seperti melakukan 3M. Pedoman PMKL pada krisis kesehatan dirancang untuk memastikan pelayanan minimum layanan kesehatan lansia, termasuk aspek perlindungan lansia dan koordinasi kebutuhan esensial lainnya dapat terpenuhi. Karena Bu Siti dan Pak Didi bersama lansia lainnya juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik pada saat krisis kesehatan. Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan UNFPA.